Halo sahabat-sahabat Pioneer sekalian, senang kembali bertemu dengan rekan-rekan semuanya. Gimana kabar hari ini? Berharap selalu dalam keadaan yang baik dan selalu sehat, ya. Diberi kemudahan dalam rezekinya, ya. Nah, teman-teman, perkembangan apa yang terjadi hari-hari ini, ya, terkait aplikasi kita? Semua orang mengharapkan dan penasaran, ya, untuk para pionir sejati karena saya lihat kalau pionir ini ada 3 golongan ya menurut saya ya teman-teman ya. 3 golongan yang ada yang tumbuh ya, dalam artian bahwa mereka punya pemikiran yang berbeda-beda dan saya golongkan menjadi 3 bagian teman-teman. Yang pertama yang tertinggi ya tentunya pionir sejati dong ya. Pionir sejati. Pionir sejati ini adalah mereka yang mempertahankan, membuat diri mereka tetap konsisten pada tujuan mereka, penantian mereka. Dan ini adalah orang-orang yang menurut saya, ini orang-orang yang susah ditemui. Bukan hanya dalam aspek kita sebagai pioner, tetapi dalam segi apapun ini mereka adalah orang-orang yang hebat. Ya, memilih untuk tetap menjadi orang yang positif, mempertimbangkan, menjaga konsistensi. Tahukah teman-teman dalam kehidupan ini, apapun yang kita lakukan, keberhasilan seseorang adalah konsistensi. Ya. Kenapa ada orang-orang raya kaya di luar sana? Ada banyak faktor, teman-teman. Mungkin karena mereka adalah pewaris. Ya. Tetapi sebelum menjadi pewaris, ada orang-orang yang sebelumnya yang meletakkan fondasi, yang membuat konsistensi. Dan itu tetap ada pembedanya. Kalau orang tua kita melakukan hal yang biasa-biasa saja, tidak mengerti konsep, ya. Ini kita berbicara tentang finansial ya teman-teman. Berapa generasi pun ya begitu-begitu hidupnya. Tapi kalau generasi pertamanya sudah mulai fokus, disiplin, konsistensi, membangun sesuatu yang baik, maka itu akan turun ke generasi berikutnya. Dan proses waktu itu yang tidak bisa terulang lagi. Ini udah dalam banget ini. Motivator kelas dunia ya. Ini baru membahas satu poin pionir sejati ya. Nah, jadi teman-teman, minta maaf ya. Saya lagi minum kopi jadi sedikit ini. Nah, pembedaannya ketika ada orang kaya raya di luar sana, kita mesti lihat apa yang dilakukan oleh kakek neneknya. Kalau dia sebagai seorang pewaris. Tetapi kalau dia baru kaya, sejak dia lahir mulai berusaha, lihat apa yang dilakukan. Berbeda dengan orang-orang yang lahir pada umumnya. Tetap selalu ada proses yang dikorbankan dan mempertahankan konsistensi. Itulah pionir sejati. Ya, sama juga kita bawa ke komunitas kita pionir. Lalu yang berikutnya, orang-orang yang mulai bimbang. Ya, ini saya bagi 3 kategori saja. Bimbang, oleng-oleng. Selalu saya bilang pionir oleng-oleng ya. 50-50, main aman. Kalau saya berada di posisi pertama, teman-teman mau di mana? Ya. Berikutnya ada orang-orang yang percaya tidak percaya. Dan ini juga cenderung perilakunya itu ya biasa-biasa juga. Main aman. Takut ketika tidak open minded, takut dibully. Ya kan, main aman orang seperti ini. Ya. Biasanya orang-orang seperti ini mulai hilang kepercayaannya seiring dengan waktu. Jadi dia nggak bisa berhasil mempertahankan konsistensi penantiannya. Ya. Nah, itu yang kedua ya teman-teman ya, oleng-oleng. Jadi ya biasa-biasa juga. Ya. Nah, kalau boleh dibilang orang ini tidak akan tenang dalam hidupnya. Biasanya orang-orang yang memilih jalan ini tuh biasanya suka mendua hati. Mendua hati ya. Teman-teman coba bayangkan ketika kita berjalan dalam sebuah, misalnya kita ada di dalam laut, baru kaki kita memijakkan di atas perahu yang berbeda, 2 perahu.
ya, ya mungkin bisa bertahan seimbang pelan-pelan. Tapi semakin lama orang bisa aja. Maka itu pilihlah di atas satu perahu. Ya, perahu apa itu? Perahu pioner sejati. Ya. Lalu yang berikutnya adalah orang yang memang tidak percaya sama sekali. Nyinyi, di mana ada fundamentalnya, ya. Di mana ada main gratisan bisa dapat cuan. Jadi orang-orang ini tidak mau belajar, selalu ada di dalam konsep pemikiran sendiri. Tidak mau melibatkan gagasan orang lain dalam pemikiran dia, dalam apa yang dia anut. Merasa paling benar terus. Ini bahaya orang-orang seperti ini. Mereka berpikir bahwa dia menguasai segalanya. Sedangkan dalam kehidupannya ini banyak aspek yang kita gak bisa jangkau. Ya, saya dulu adalah orang yang jujur ya teman-teman, orang tidak ngerti apa-apa tentang Facebook, bermain Facebook saya nggak ngerti. Ya, bagaimana caranya berteman, bagaimana itu saya nggak ngerti. Kurang lebih kalau diperhadapkan sekarang itu seperti kalau disuruh main game, saya nggak ngerti bagaimana strategi game itu, saya nggak ngerti memang. Karena buat saya ketika saya mengerti main game, mungkin saya akan bisa buang-buang waktu di sana. Karena itu hati-hati wanita-wanita cantik yang merasa dirinya cantik sekali. Lihat pria, calon-calon pasangan. Kalau dia suka main game, kamu bicara sama dia, kadang-kadang mengabaikan dirimu dan lebih fokus kepada gamenya. Pacaran saja fokus pada game, apalagi kalau sudah menikah. Jangan sampai Anda menderita sendiri. Semua Anda kerjakan. Karena apa? Dia main game melulu, ya kan? Nah, main game itu ada waktunya. Hanya sebagai hobi saja, tapi itu pun jangan berjam-jam. Nah, jadi saya adalah orang yang jujur nggak ngerti era digital pada ya beberapa tahun yang lalu ya. Saya juga manusia biasa ya. Kadang-kadang kata-kata saya itu terlalu antri mau keluar ya. Jadi kadang-kadang susah untuk ini, kadang-kadang cuma satu mulut, tapi di otak itu ini gini ya. Apa saja mau keluar dulu. Nah loh ya, ini untuk para penyinyi teman-teman ya, bukan pioner sejati loh ya. Ya kalau Anda melihat aksi saya gini-gini itu untuk para penyinyi ya, pioner sejati itu yang terbaik. Halo, senyum yang terbaik, gitu loh ya. Nah, kalau yang mereka itu ya intermezzo aja lah ya. Nah jadi saya mau belajar, termasuk era digital. Dan saya berhasil membuktikannya. Teman-teman tahu nggak? Beberapa akun media sosial saya itu ya terkoneksi dengan ads dolar gitu. Sekalipun lu nggak yakin, lu nggak percaya, tapi orang kalau melihat wajah Bang Dema ini seperti apa ya nih mukanya Bang Dema nih ya seperti kagak ngerti apa-apa ya, nggak apa-apa lah saya dibilang begitu. Saya nggak perlu juga ngomong saya ini, nggak usah. Saya hanya menunjukkan diri saya sebagai seorang motivator kelas dunia. Kenapa? Karena terbukti pada zaman Vito, semua orang pada tiarap, semua konten kreator yang membahas Vito. Ya. Saya kan bukan di bagian berpihak kepada satu tidak berpihak kepada satu manajemen ya, karena saya itu lebih fokus bagaimana membangun teman-teman semua untuk tetap survive. Maka itu ya hanya itu yang saya bilang, saya adalah motivator sejati. Tapi selebihnya saya tidak mengakui diri saya ya. Ada banyak hal yang saya tahu, ternyata termasuk seorang seniman itu nggak gampang teman-teman ya. Bisa mengetahui itu karena apa? Dari ketekunan Bang Dema. Ada yang saya korbankan, ada waktu di mana orang santai-santai saya melakukannya. Maka itu ya, saya hanya bilang tetap semangat para pioner. Ini apa namanya? Ini materi lagi sedang memberikan motivasi
kepada teman-teman pioner semua khususnya ya. Yang hanya pioner sejati saja yang mau menerima. Kalau yang tidak ya udah. Kalau tidak ada yang mau menerima ya kembali kepada diri saya. Halo diriku ya Ibu. Siapa Ibu Veronica ya? Ketawa-ketawa ya. Salam sukses, tetap semangat.